Pernah dengar istilah siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan dalam melakukan identifikasi, analisis, sampai merekam semua kejadian yang ada di dalam perusahaan yang sedang berjalan. Siklus ini dimulai pada awal tahun, yaitu dari pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif, demi membantu pemilik perusahaan menganalisa kondisi keuangannya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang penjelasan lengkap soal siklus akuntansi. Tujuan dari siklus akuntansi sendiri adalah memberikan informasi akuntansi yang tepat sehingga membantu proses pengambilan keputusan. Adapun tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, identifikasi transaksi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan semua pencatatan transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat akan berdampak secara langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi ini pun harus memiliki bukti agar bisa diidentifikasi. Tahap kedua, analisa transaksi. Tahap ini sangat penting untuk memastikan kebenaran transaksi dan pengaruhnya ke kondisi keuangan, karena sistem pencatatan akuntansi di perusahaan menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi memberikan pengaruh posisi keuangan di debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Tahap ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Proses ini dibagi menjadi dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan di jurnal umum dengan berurutan dan harus teliti. Jangan sampai ada transaksi yang terlewat. Tahap keempat, posting buku besar. Buku besar bisa dijabarkan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisi informasi aktiva dalam satu periode. Perusahaan wajib memiliki daftar rekening buku besar dengan masing-masing rekening memiliki nomor kode tertentu. Tahap kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam siklus akuntansi, akuntan juga harus menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang berisi daftar saldo dari masing-masing rekening buku besar. Jika ada transaksi yang belum tercatat atau terjadi kesalahan pada neraca saldo, maka akuntan wajib mencatat di dalam jurnal penyesuaian. Tahap keenam, menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca ini dibuat berdasarkan neraca saldo yang sudah dicatat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Jika data sudah benar, maka laporan keuangan yang bisa dibuat seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Tahap ketujuh, jurnal penutup. Tahap terakhir dari seorang akuntan dalam siklus ini adalah jurnal penutup. Jurnal ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Tahap ke-8, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahap ini bisa dilakukan secara opsional. Neraca saldo pada tahap ini berisi saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sedangkan jurnal pembalik dibuat agar pencatatan transaksi lebih sederhana. Sudah paham kan bahwa siklus akuntansi adalah hal penting bagi perusahaan dan wajib mengetahui tahapannya. Dan siklus akuntansi ini akan sulit dilakukan jika masih dicatat secara manual. Maka dari itu, gunakan software bisnis Accurate Online agar pencatatan semakin cepat dan data yang tersaji juga jadi akurat. Coba gratis selama 30 hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Subscribe juga channel ini agar kamu tidak ketinggalan update tentang berbisnis lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.